Kok gak metu record deh. Nah, baik. Di kesempatan ini Pak Bintang akan menyampaikan perencanaan perkuliahan selama 1 semester, yang mana nanti konten yang disampaikan Pak Bintang ini bisa jadi gambaran kira-kira nanti, sesinya praktisi itu bisa meng-improve di sebelah mana, gitu. Demikian, silakan Pak Bintang untuk menyampaikan perencanaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan. Di kesempatan ini ingin sharing ya untuk RPS atau kegiatan mata kuliah UI selama 1 semester. Yang pastinya kalau ada kekurangan atau ada hal-hal yang lebih up to date ya dari industri, rencana yang sudah disusun ini bisa disesuaikan, sangat bisa disesuaikan. Untuk pertemuan pertama, di minggu pertama, temanya pengenalan mata kuliah. Ini sudah dilalui minggu lalu terkait, KRS, sharing pengalaman, dan tata tertib perkuliahan. Di minggu kedua, minggu ini ya, kita sudah membahas terkait fundamental design, di mana dikaitkan, dalam mendesain, UI dan pengaruh setiap elemen terhadap psikologi user-nya. Itu difokuskan pada mobile apps terlebih dahulu, jadi UI-nya untuk mobile apps. Untuk pertemuan ketiga, ini terkait prinsip desain. Kemudian di pertemuan keempat ada teori warna, diingatkan lagi mahasiswa terkait teori warna, sehingga misalkan mereka mendesain UI, transaksinya berhasil, misalkan warna yang mereka gunakan di notifikasi tersebut bisa tepat, tidak ambigu. Kemudian di minggu kelima, masuk ke topik utama, UI design, memahami pengertian UI, manfaat UI di kehidupan sehari-hari, tujuan UI, menghasilkan UI yang baik, dan memberikan impact positif bagi pengguna atau segmentasi. Itu ya. Kemudian di minggu ke-6 ini sudah ada big quiz, UI design proses. Mahasiswa diajari untuk memahami alur perancangan UI design, tahapan dan komponen pada setiap tahapannya, memahami esensi dari proses perancangan desain, memahami cara berpikir pengguna, dan mengendalikannya. Jadi UI diharapkan mahasiswa bisa memanipulasi ya, membuat transaksi misalkan jadi sampai dibayar gitu ya, nggak UI-nya mengarahkan ke tidak jadi beli, misalkan seperti itu, memanipulasi habit dari usernya. Kemudian di minggu ke-7, UI design element, mempelajari dan mengenal berbagai unsur desain elemen pada UI design, sekaligus merancang sendiri, belajar elemen desain dalam UI dan menerapkannya. Jadi lebih ke membuat praktek membuat UI ya, tetapi semua elemennya tidak boleh dari source atau dari elemen yang bisa di-download. Jadi harus dibuat secara mandiri semua. Di minggu ke-8 ada optical balance, di mana mahasiswa akan mempelajari pemahaman serta fungsi optical balance dalam mendesain UI dalam upaya meningkatkan experience dari penggunanya. Nah, di sini ada task juga. Mahasiswa akan meredesain apps yang telah ditentukan dengan inovasi desain sesuai dengan ide gagasan original dari mahasiswa. Jadi dari apps yang sudah ada, mereka diminta untuk meredesain dan harus lebih bagus. Kemudian di minggu ke-9, responsive design. Mahasiswa memahami ya perlakuan responsive design dalam UI. Baik itu jika dibuka di tab, desktop, maupun mobile. Tuh. Di minggu ke-10 ada perancangan icon design, ada ketentuan-ketentuannya gitu ya untuk melatih mahasiswa supaya tidak tergantung di UI elemen saja yang sudah download atau beli aset aja. Nah, tapi mereka harus membuat from scratch original design mereka. Minggu ke-11 ada mood board. Mahasiswa diajak untuk memahami definisi serta fungsi dari mood board dalam proses desain dan mengorganisir referensi secara baik serta mengaplikasikannya. Nah, biasanya di mood board ini bisa pakai Figma ya, Figma Jamming,
bisa bekerja dengan kelompok, mahasiswa juga diajarkan diskusi di Figma Jamming tersebut secara online. Jadi tidak pakai mood board yang konvensional, gitu ya. Di pin-pin itu sudah nggak pakai lagi. Kemudian setelah semuanya dilalui, baru di minggu ke-12 mulai tugas akhir mata kuliah UI Design. Mahasiswa merancang proyek desain UI dengan topik yang telah ditentukan, biasanya ditentukan oleh dosen ya. Kemudian dipresentasikan dengan format prototyping Figma. Jadi sudah ada wireframe-nya, sudah aktif, mungkin ada animasi standar untuk button switch on atau switch off gitu ya, silent atau sound on gitu, bisa dianimasikan dan dipresentasikan boleh melalui Figma atau Adobe XD. Itu. Kemudian dipresentasikan satu persatu dan dilakukan penilaian akhir. Nah, itu rencana perkuliahan di desain UI pada semester ini, tetapi misalkan ada hal-hal yang perlu dirubah ya, nanti saya akan kirimkan juga tahapan perkuliahan ini. Kita sangat welcome ya Pak Sultan, apalagi mungkin yang sangat kurang dari sudut universitas, mungkin di kebaruan mungkin ada shortcut tips trik yang memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan wireframe mereka di Figma. Biasanya kita manual satu persatu gitu ya, misalkan ada cara cepat di industri untuk memudahkan dalam proses pendesainan UI, mungkin bisa jadi insight yang sangat berharga juga bagi kami. Kemudian animating, misalkan jika ada proses animating yang lebih mudah, tetapi bisa menimbulkan experience yang lebih baik untuk desain UI mahasiswa, mungkin itu sangat membantu dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dibanding dosen-dosen yang mungkin ilmunya sudah ketinggalan ya Pak Sultan ya. Dan yang terakhir, standar industri terkait UI design yang harus dihasilkan oleh mahasiswa. Mungkin bisa sharing terkait formatnya juga ya, sehingga ketika mahasiswa menghasilkan UI design yang nantinya akan dilanjutkan oleh developer tidak terbebani gitu ya, apa yang dikerjakan oleh mahasiswa UI-nya bisa dieksekusi, bukan menjadi hal yang mustahil gitu ya, nambahin PR developer gitu. Nah, bagaimana menjembatani hal tersebut? Pasti ada tips dan triknya ya, kalau dari industri mungkin bisa cerita juga supaya UI design bisa dieksekusi dengan maksimal oleh developer dan meminimalisir error gitu ya, hal-hal yang tidak mungkin direalisasikan, kira-kira tips dan triksnya bagaimana sehingga kami bisa setidaknya ketika mendesain UI yang bagus di Figma sudah oke gitu ya, tidak menjadi masalah pada tahap produksi atau ketika dilempar ke developer. Nah itu aja Pak Sultan kalau dari saya. Nanti mungkin bisa jadi bahan ini ya, pertimbangan di bagian mana yang bisa dimasukkan. Ini tidak fix ya, untuk schedule pelaksanaannya sangat terbuka untuk dibolak-balik susunannya, karena ini juga program pertama ya Pak Sultan, kita juga masih harus banyak belajar. Harapannya dari sini apa yang diterima mahasiswa dan dosennya juga ya bisa lebih aktual. Itu Pak Sultan dari saya. Baik, terima kasih Pak Bintang untuk sharing terkait perencanaannya dalam mata kuliah User Interface di Prodi DKV. Dan saya barusan menerima chat bahwa praktisi kita pada sore hari ini memang ada hal yang tidak bisa ditunda, ada undangan mendadak seperti itu. Dan kami juga menyadari memang uh, Suaranya hilang Mbak. Oke, baik. Saya menyadari bahwa memang di sini kita panggil siapa yang masih muda sih, Mas Juju ya, namanya Mas Mas Juju, Juju. alumni dari Sistem Informasi Universitas Majung, yang memang ya karena sudah ada di dunia industri saat ini, ya mau nggak mau memang harus ikut iramanya industri. Salah satunya ya memang schedule-nya
kita tidak bisa pastikan luangnya kapan, sehingga kami dari akademisi ya fleksibel saja. Intinya dari koordinasi ini nantinya Mas Jojo bisa mengetahui gambaran secara umum perkuliahan di Prodi DKV terkait mata kuliah user interface itu seperti apa. Nah, dari gambaran yang sudah disampaikan oleh Pak Bintang tadi, Mas Jojo bisa tahu kira-kira ada insight di sebelah mana ya yang kira-kira itu perlu diketahui oleh mahasiswa DKV agar ketika merancang sebuah desain UI itu tidak membebani pada akhirnya dan bisa dieksekusi dengan baik gitu ya. Karena kadang kita itu terlalu memiliki ide-ide yang sangat kreatif gitu, ternyata dari sisi engine belum support ke arah sana. Nah, mungkin dari itu nanti Mas Juju bisa memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah tambahan atau wawasan terkait bagaimana sih kolaborasi yang nantinya itu baik antara orang yang memiliki kemampuan di bidang DKV dan IT, nah, sehingga benar-benar apa yang dikerjakan ini benar-benar aplikatif dan bisa digunakan dan bisa mencapai yang namanya user experience yang baik, seperti itu. Nah, terkait program praktisi mengajar, nanti juga ada semacam BIMTEK-nya. Jadi Mas Jojo ini kan sudah terpilih dan diumumkan bahwa diterima di program kegiatan ini. Yang mana program ini ada batasan atau ada timeline yang sudah ditentukan oleh pihak pemberi hibah, yaitu Dikti ya. Nah, nanti akan saya kirimkan beberapa panduan dasar yang nanti juga akan dibahas ketika BIMTEK hari Jumat apa ya, kalau nggak Sabtu, dipilih aja di mana yang available di situ. Intinya dari BIMTEK itu nanti Mas Jojo bisa mengetahui hak dan kewajiban Mas Jojo itu seperti apa. Karena di program hibah ini ada insentifnya nantinya. Insentifnya itu berdasarkan durasi yang digunakan selama proses pengajaran. Yang hitungan satuannya itu adalah per 1 jam. Ya, jadi per 1 jam, ketika Mas Jojo merasa 1 jam sudah cukup dan sudah tidak ada hal yang mungkin mau disampaikan dan mau disampaikan di pertemuan selanjutnya, tidak masalah. Intinya batas per pertemuannya itu adalah maksimal 3 SKS atau 3 jam. Jadi sesuai kontrak ada 4 pertemuan yang nantinya akan dilakukan oleh Mas Jojo ini. Nah, sambil biar ada background-nya di sini saya share screen aja. Terkait nah ini di BIMTEK ini. Nah, intinya nanti Mas Jojo akan saya kirim file ini dan ada kontrak yang sebelumnya juga sudah pernah saya share. Intinya bagaimana Mas Jojo ini dengan 4 tatap muka dengan mahasiswa kami ini nanti punya sesuatu yang bisa dibagikan dan bisa mengoptimalkan kelas UI yang dipegang oleh Pak Bintang. Makanya nanti Mas Jojo akan kami kasih kontaknya Pak Bintang untuk koordinasi lebih lanjut agar kelasnya benar-benar terlihat kolaborasinya. Jadi antara Pak Bintang dan Mas Jojo nanti bisa saling melengkapi gitu ya. Nah, di mata kuliah ini ada 2 slot alokasi waktu ya, yaitu setiap hari Selasa dan hari Rabu, sesuai jadwal yang ada di Majis. Nah, nanti tinggal koordinasi aja Mas Jojo enaknya di hari apa, dan di jam apa nantinya. Karena sifatnya Mas Jojo ini perannya nanti di online ya, jadi semacam webinar gitu. Jadi, Mas Jojo bisa menyesuaikan dengan kelonggaran di tempat Mas Jojo ya. Karena saya tahu kesibukannya sangat luar biasa. Jadi gimana intinya program ini tetap bisa jalan, apa yang jadi harapan dari program dari Dikti ini bisa benar-benar tercapai, yaitu memberikan sesuatu yang benar-benar itu industri butuhkan gitu ya. Nggak hanya dari sisi
apa ya, dari sisi akademis saja, tapi ketika nanti mahasiswa ini terjun langsung di industri, itu ya sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Sehingga apa yang disampaikan Pak Bintang tadi benar-benar bisa mempermudah ketika mahasiswa itu lulus ya dan bekerja di ranah UI, khususnya di sisi visualnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa sedikit gambaran kontrak ya. Sebenarnya sudah direncanakan. Intinya nanti Mas Jojo itu start mulai minggu depan ya Mas Jojo. Minggu depan itu adalah mulai start tanggal 12 ya, hari Senin depan. Itu di-arrange aja kira-kira di Selasa Rabunya itu luangnya di jam berapa. Ya. Nanti dikomunikasikan, kita sesuaikan juga dengan jadwalnya mahasiswa biar tidak bentrok. Biasanya juga mahasiswa itu kan khususnya kalau pagi itu bentrok. Kalau sesuai dengan jadwal, misalnya hari Selasa itu pukul 14.40, 16.20 itu ya pasti bisa. Atau hari Rabu mulai jam 8.40 sampai 10.20 ya itu pasti bisa, tidak bentrok. Jadi intinya nanti tinggal koordinasi aja dengan Pak Bintang terkait mau ngisi di hari apa gitu ya. Intinya nanti sebelum 18 Oktober itu pertemuannya dari Mas Jojo ini sudah selesai. Nah, ketika selesai nanti Mas Jojo itu ternyata sebagai praktisi yang nanti juga akan dilaporkan di portalnya praktisi mengajar itu juga ada kewajibannya yang nanti bisa dibaca di sini ya, di sini atau lebih enaknya ketika nanti Mas Jojo ikut sosialisasi BIMTEK-nya ya terkait hak kewajiban, kemudian pendanaan itu semua jelas disampaikan di sini. Nanti bisa dipelajari dan di sini juga Pak Bintang karena selaku koordinator juga ada hak kewajibannya di sini. Ya, ada dosen, ada perguruan tinggi, koordinator, dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Bintang bisa saya share ini, dan saya harapkan mungkin di sela-sela mudiknya bisa mendengar ya di sosialisasi BIMTEK praktisi mengajar seperti itu. Intinya ketika program ini dikatakan selesai itu sesuai dengan timeline yang sudah dirancang oleh pihak diktinya ya. Di sini ada timeline-nya, ada BIMTEK-nya, ada pelaksanaan programnya, ada laporan, ada pengumpulan laporan kemajuan sampai akhir. Nah, itu maka nanti program ini dikatakan selesai. Jadi itu mungkin gambaran singkatnya Mas Jojo. Semoga nanti Mas Jojo sudah ada gambaran pasti. Dan nanti Pak Bintang akan juga mengirimkan tadi Pak ya, filenya ya untuk rencana perkuliahannya sehingga bisa dipelajari lebih lanjut. Ada peluang di sebelah mana ya sisi industrinya. Nah itu nanti jadi perannya Mas Jojo. Seperti itu. Dari Pak Bintang apakah ada tambahan? Tinggal kontaknya mungkin Pak, nanti bisa sharing-sharing, misalkan mau diskusi seperti ini lagi gitu ya, pas ketemu mungkin boleh kapan waktu yang tepat. Intinya apa yang disiapkan oleh Mas Jojo ya. Nah, apa yang bisa disiapkan oleh Mas Jojo dan kebutuhan dari kami, nanti kan dicari jalan tengahnya ya. Misalkan memang apa itu mungkin kami juga belum tahu cakupan yang dari industri atau pengalaman dari Mas Jojo, mungkin kan kita tidak banyak tahu ya. Nah, siapa tahu nanti dari diskusi atau Mas Jojo bisa baca dari RPS, kalau ada masukan, nah itu boleh kita cari jalan tengahnya, ketemunya di mana gitu. Sehingga ketika sayangnya cuma 4 pertemuan ya. Nah, jadi 4 pertemuan ini kita manfaatkan mana yang sharing misalkan, mana yang teori misalkan, atau mana yang praktek misalkan, atau semuanya mau praktek. Ya nanti kita coba
samakan persepsi. Nanti bisa koordinasi ulang melalui Pak Sultan mungkin ya. Karena Baik, koordinasi ini penting sebelum kita ketemu mahasiswa. Nah, itu aja mungkin. baik. Baik, terima kasih tambahnya Pak Bintang. Intinya sekarang hari Kamis masih ada beberapa waktu yang bisa kita komunikasikan secara ini ya, tidak harus live seperti ini, bisa by WA. Mungkin nanti akan saya bikinkan grup WA untuk koordinasi Mas Juju dan saya selaku perwakilan prodi dan Pak Bintang selaku dosen di mata kuliah user interface. Itu mungkin Mas Jojo. Nanti akan ada follow up lebih lanjut lewat grup WA-nya, ya. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dari apa yang sudah kita sampaikan ini benar-benar bisa menjadikan gambaran yang jelas, sehingga pelaksanaan dari program praktisi mengajar ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Baik, itu yang mungkin bisa kita diskusikan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Terima kasih. Bintang.